Selamat siang teman-teman semua. Akan kita mulai ya untuk diskusi mata kuliah profesional etik. Sebentar saya izin share screen. Ya, topik kita hari ini adalah peran tim multidisiplin ya. Oke, kita lanjut. Next. Sama seperti sebelumnya, materi ini dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta 1, jurusan ortotik prostetik. Ya, tidak boleh menyalin, modifikasi, dan sebagainya ya. Nah, masih sama. Lalu learning objektif dari chapter ini atau topik ini adalah rekan-rekan dapat menjelaskan komposisi dan struktur tim multidisiplin dalam konteks pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini nanti yang akan kita diskusikan ya, ada beberapa multidisciplinary team yang akan kita raise atau diskusikan. Lalu juga mahasiswa dapat mengidentifikasi peran-peran masing-masing anggota tim multidisiplin dan menggambarkan bagaimana kolaborasi antar disiplin meningkatkan pelayanan kesehatan. Lalu mahasiswa dapat menunjukkan bagaimana tim multidisiplin dapat berkolaborasi dalam pengajaran dan pendidikan kesehatan. Dan juga mahasiswa dapat menjelaskan dan mengilustrasikan bagaimana tim multidisiplin berkontribusi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang holistik dan juga dapat menyajikan dan menilai manfaat kolaborasi tim multidisiplin dalam meningkatkan hasil kesehatan dan pelayanan yang diberikan. Nah, kita akan diskusi lebih lanjut mengenai tujuan dari masing-masing tim multidisiplin. Ya, pada umumnya yaitu meningkatkan kolaborasi untuk pendidikan dan pelayanan kesehatan yang holistik ya, dan juga mengidentifikasi permasalahan kesehatan. Jadi tidak hanya dari dimensi fisik, tapi juga kontribusi aspek psikologis dan sosial pasien, keluarga, dan komunitas beserta lingkungannya. Dan di diagram ini ya, pada banyak profesi ya, fokusnya atau center case-nya adalah pasien. Dan juga akan dikelilingi oleh berbagai macam multidisciplinary team. Ada rehab dokter atau orthopedic dokter, ada nurse, ada fisioterapi, dan juga teman-teman sebagai ortotis prostetis. Nah, dalam konteks multidisiplin yaitu adalah pendekatan yang bersifat integratif atau terpadu, merupakan pendekatan suatu konsep dari suatu cabang ilmu atau tema yang bahannya diorganisasikan dari berbagai cabang ilmu sosial secara terpadu. Sedangkan pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu, serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu. Nah, kalau dilihat dari interdisiplin itu, cara pandang yang melibatkan transfer suatu disiplin akademik ke dalam disiplin akademik lainnya untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu melalui pendidikan, penelitian pun dengan pengabdian kepada masyarakat ya atau PKM. Nah, kita harus memahami konsep multidisiplin dan interdisiplin ya, karena merupakan upaya untuk memahami dan memecahkan masalah kompleks dan urgensi pendidikan sebagai ilmu. Dan juga pendidikan tinggi di era revolusi sekarang, Industri 4.0 harus sangat kuat dalam kolaborasi multidisiplin dan juga harus berbasis sains terapan dan teknologi untuk meraih kemajuan yang lebih besar. Ya, think about this and give the example ya. Contoh pada suatu kasus. Nah, teman-teman katakan memegang kasus transtibial case ya dalam pembuatan konteks device dalam konteks teman-teman sebagai PNO ya ada kasus transtibial post amputations. Nah, teman-teman atau rekan-rekan sejawat manakah yang akan menjadi rekanan kalian dalam suatu permasalahan ini ya? Contoh ada rehab dokter atau ortopedik dokter, ada fisioterapis, atau mungkin ada psikologis, atau juga ada speech therapy in case ya, terapi
dalam konteks komunikasinya terganggu, dan juga teman-teman sebagai ortotis prostesis. Oke. Nah, kita break sedikit demi sedikit nih, peran dokter rehabilitasi medik atau dokter ortopedi. Ya, konteksnya dalam pelayanan kesehatan, mendiagnosa dan penilaian medis ya. Kasus seperti ini adalah melakukan diagnosis dan penilaian medis terkait masalah muskuloskeletal, contoh atau gangguan rehabilitasi lainnya. Dan mereka yang akan mendiagnose dan menilai secara medikal point of view-nya. Dan mereka juga akan melaksanakan planning atau perencanaan perawatannya seperti apa. Mengembangkan rencana perawatan rehabilitasi yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan pasien, termasuk physical therapy atau terapi fisik, occupational therapy, terapi okupasi, dan intervensi medis lainnya. Ya, contoh mungkin membutuhkan speech therapy atau psikologis. Nah, lalu juga melaksanakan perawatan medis dan rehabilitasi yang diperlukan, termasuk tindakan ortopedi atau prosedur medis lainnya. Dan juga manajemen nyeri, menangani dan mengelola nyeri kronis atau akut yang terkait dengan kondisi muskuloskeletal. Nah, sekarang dalam konteksnya pendidikan kesehatan. Nah, sebelumnya ini adalah pelayanan kesehatan. Sekarang dalam konteks pendidikan kesehatan. Edukasi pasien, memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang kondisi medis, prosedur perawatan, dan pencegahan komplikasi, lalu juga promosi kesehatannya, melakukan promosi kesehatan dengan memberikan informasi tentang gaya hidup sehat, latihan fisik, dan langkah-langkah pencegahan cedera contohnya. Lalu ada pelatihan dan pembelajaran, melibatkan pasien dalam pelatihan dan pembelajaran terkait manajemen kondisi mereka, lalu juga termasuk cara menggunakan alat bantu atau perangkat ortopedi. Lalu kolaborasi tim multidisiplin. Nah, dalam konteks ini kolaborasi dengan ahli terkait, bekerja sama dengan ahli terkait seperti fisioterapis, terapi okupasi, ahli nutrisi, dan lainnya dalam tim multidisiplin untuk memberikan pelayanan yang holistik. Lalu juga ada konsultasi dan rujukan, yaitu memberikan konsultasi dan merujuk pasien ke spesialis lain jika diperlukan untuk perawatan yang lebih lanjut. Dan juga ada manajemen kasus, yaitu mengelola secara efisien perawatan pasien dengan kondisi kronis atau kompleks, ya. Lalu juga terlibat dalam penelitian ilmiah untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi muskuloskeletal dan mengembangkan metode perawatan yang lebih efektif. Dan ini kita bicarakan mengenai peran dokter rehabilitasi medik dan dokter ortopedi. Nah, kita kulik lagi tentang peran dari fisioterapis, rekan sejawat kita, ya dalam konteks pelayanan kesehatan. Ya, ada melakukan evaluasi fisik untuk menentukan kondisi dan kemampuan fisik pasien, contohnya. Lalu juga ada menganalisis gejala dan memberikan diagnosis fisik yang mendukung rencana perawatan, mengembangkan rencana perawatan fisioterapi yang sesuai dengan kebutuhan pasien, melaksanakan berbagai teknik dan intervensi khususnya dalam fungsi fisik dan juga mengurangi nyeri, lalu menyusun program rehabilitasi apabila ada kondisi cedera atau operasi, dan juga membantu pasien dalam pemulihan dan mengembalikan fungsi tubuh normal, memberikan edukasi kepada pasien tentang latihan dan strategi pencegahan cedera, lalu menyampaikan informasi terkait gaya hidup sehat dan perawatan diri, bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya, ya seperti dokter, perawat, dan terapis lainnya. Contoh mungkin kita ya ortotis prostesis juga untuk memberikan pelayanan yang terpadu. Ini dalam konteks pelayanan kesehatan. Nah, dalam konteks pendidikan kesehatan, nah ini sebagai sumber ilmu, mengajar mahasiswa fisioterapi atau tenaga kesehatan lainnya tentang prinsip-prinsip dan teknik fisioterapi, ya, lalu memberikan pelatihan kepada pasien dan keluarga tentang latihan dan perawatan di rumah contohnya. Lalu juga mengembangkan materi edukasi yang relevan dan mudah dipahami untuk pasien dan masyarakat, dan juga menyusun program edukasi, lalu terlibat dalam penelitian, mengembangkan inovasi, terlibat dalam kegiatan komunitas, dan juga menyelenggarakan lokakarya atau seminar ya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perawatan khususnya di bidang fisioterapi, dan juga menjadi leader atau pemimpin dalam meningkatkan standar praktik fisioterapi, dan juga menjadi advokat ya atau penasihat untuk peran fisioterapi yang lebih luas dalam sistem kesehatan dan pendidikan. Ini dalam konteks pendidikan kesehatan untuk fisioterapi.
Kita diskusikan lagi lebih lanjut untuk peran perawat. Nah, peran perawat dalam pelayanan kesehatan yaitu menyediakan asuhan kesehatan yang holistik kepada pasien, yang memantau kondisi kesehatan, administrasi obat, perawatan luka, ya, seperti itu. Lalu juga kolaborasi dengan anggota tim kesehatan lainnya, seperti dokter, ahli terapi, atau petugas medis lainnya untuk memberikan perawatan yang terkoordinasi dan memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga tentang kondisi kesehatan perawatan pasca penyakit dan praktek kesehatan pencegahan. Dan juga melakukan manajemen kasus untuk pasien dengan kondisi kompleks, termasuk perencanaan perawatan jangka panjang dan pemantauan progres ya. Dan juga menjadi advokat pasien ya, atau edukatornya nanti memastikan hak-hak pasien dihormati dan kebutuhan mereka dipenuhi. Lalu memberikan dukungan emosional kepada pasien dan keluarga selama perawatan, khususnya dalam situasi yang sulit atau kronis. Ini dalam konteks pelayanannya. Nah, dalam konteks pendidikan, perawat memberikan pengajaran dan pelatihan dalam program-program keperawatan untuk mahasiswa, contohnya, atau membimbing rekan-rekan mereka dalam penerapan teori ke dalam praktek, lalu berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum keperawatan, mengintegrasikan perkembangan terkini dalam praktek dan penelitian ke dalam pembelajaran, lalu juga melakukan praktik klinis dan memberikan supervisi ya di lapangan, dan juga terlibat dalam penelitian, memberikan pembekalan pengetahuan, keterampilan terbaru kepada perawat-perawat yang sudah bekerja, mungkin yang profesional atau yang senior, melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Lalu juga memberikan panduan dan dukungan dalam pengembangan karir bagi perawat mahasiswa dan perawat berpengalaman. Nah, ini dalam konteks pendidikan di peran perawat. Nah, sekarang kita diskusikan lebih detail lagi nih mengenai ortotis prostesis di mana nanti teman-teman menjadi tenaga kesehatan OP ya di masyarakat. Dalam konteks pelayanan kesehatan, yaitu menilai kebutuhan individu yang memerlukan perangkat ortosis atau prostesis, lalu juga ada merancang perangkat yang sesuai dengan kebutuhan spesifik pasien. Ya ini prescription ya kita kita simpulkan. Lalu juga melibatkan proses pembuatan dan penyesuaian ortosis dan prostesis, ya baik dari manufaktur sampai dengan fitting, dan juga memastikan akurasi dan kenyamanan perangkat, ya alat bantunya sesuai dengan kondisi kesehatan pasien, dan juga memberikan pelatihan kepada pasien dalam penggunaan perawatan ortosis atau prostesis, lalu mendukung pasien dalam mengatasi tantangan fisik dan psikologis selama proses adaptasi, bekerja sama dengan tim kesehatan multidisiplin untuk memastikan pendekatan yang holistik dalam pelayanan, berkomunikasi dengan dokter, fisioterapis, dan ahli terkait untuk memaksimalkan hasil perawatan dalam konteks pelayanan kesehatannya. Nah, kita lihat dalam konteks pendidikan kesehatan, memberikan edukasi kepada masyarakat, contohnya ya, tentang peran ortotis prostetis dalam meningkatkan kualitas hidup individu dengan kebutuhan kesehatan khusus. Lalu juga sosialisasi tentang pentingnya aksesibilitas terhadap perangkat ortosis dan prostesis device-nya, terlibat dalam penelitian untuk meningkatkan teknologi dan desain ortosis prostesis, berpartisipasi dalam inovasi untuk meningkatkan efektivitas perangkat yang digunakan, juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kesehatan terkait tentang penggunaan dan pemeliharaan perangkat ortosis dan prostesis, lalu mendukung program pendidikan kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, mengintegrasikan layanan ortotis prostetis ke dalam program rehabilitasi berbasis komunitas, dan juga menyediakan dukungan dalam lingkungan pasien untuk memfasilitasi reintegrasi sosial dan produktivitas mereka. Nah, ini untuk yang di bidang pendidikan kesehatan. Tapi nanti teman-teman tidak hanya fokus atau memberikan informasi mengenai alat bantu ortosis dan prostesis, teman-teman juga nanti akan dibekali pengetahuan tentang assistive device and wheelchair. Jadi alat bantu tambahan seperti cane, crutch ya, tongkat atau walker yang bagus seperti apa, dan juga kesesuaian kursi roda atau wheelchair. Nah, teman-teman nanti juga akan memberikan informasi seperti itu, edukasi mengenai assistive device dan wheelchair ke depannya. Nah,
Jadi more or less itu ada beberapa banyak sebenarnya untuk kita diskusikan multidisciplinary team ya ada speech therapy, occupational therapy dan lainnya. Nah ini tapi kita kulik lebih dalam mengenai ortotis prostetis, lalu juga ada nurse perawat, lalu ada fisioterapis dan ada rehab dokter atau orthopedical doctor. Nah, more or less itu untuk tenaga kesehatan lainnya mungkin teman-teman bisa lakukan secara mandiri ya, cari informasinya, resource-nya, dan juga mendekatkan kalian kepada ilmu-ilmu yang jangan hanya OP saja. Jadi out of the box ya. Jadi teman-teman tahu nanti pada suatu kasus, oh saya membutuhkan referensi atau tenaga kesehatan lainnya, kita bisa merujuk ya. Seperti mungkin ada gangguan bicara komunikasi kita bisa refer ke speech therapy ya contoh seperti itu. Lalu untuk sesi berikutnya apabila teman-teman nanti ada yang harus didiskusikan kembali nanti silahkan kita diskusikan apabila ingin bertanya langsung nggak apa-apa tidak masalah text me ya atau nanti kita bisa diskusikan pada pertemuan kita yang akan datang ya. Untuk saat ini izin saya akhiri dan teman-teman bisa membaca kembali atau menyimak kembali video ini dan PowerPoint-nya secara mandiri ataupun grup secara diskusi. Jadi izin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.